Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi anak-anak semuanya dengan Bu Siti ya. Untuk materi kedua ini akan saya sampaikan tentang adab-adab untuk ilmu ya. Marilah pada kesempatan ini kita ucapkan sekali lagi syukur kepada Allah ya, karena kita masih bisa mengikuti pondok Ramadan di pagi hari ini ya. Semoga kita nanti bisa mengikuti pondok Ramadan sampai selesai ya, anak semuanya. Halo semuanya, kita adalah ya, kita diajar oleh Allah untuk menuntut ilmu ya. Sebutkan bahwa thalabul ilmi fardhatun 'alal muslimin wal muslimat, bahwa menuntut ilmu adalah diwajibkan untuk seorang muslim baik laki-laki maupun perempuan. Maka dari itu adalah kita sebagai hamba Allah, maka kita doa Allah, maka wajib melaksanakan apa yang diminta oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Salah satu perintah Allah adalah menuntut ilmu. Ilmu apa saja? Ilmu apa saja yang bermanfaat untuk kehidupan kita, baik hidup kita di dunia maupun untuk kehidupan nanti di akhirat nanti ya. Nah, bagaimana cara-cara kita atau adab kita kalau kita menuntut ilmu, misalkan ya? Kalau mungkin anak sekarang juga lagi dalam tahap untuk ilmu ya, kita anak semua sekolah di MTSN 12 ini adalah juga menjalankan perintah Allah ya. Salah satu menjalankan perintah Allah itu menuntut ilmu ya. Nah, dalam menuntut ilmu kita punya adab-adab ya, jadi kita harus punya adab ya. Jadi bagaimana adabnya kalau kita menuntut ilmu? Salah satu adalah kita niat karena Allah ya. Kita menjalankan menuntut ilmu, kita bersekolah itu di MTS 12 itu harus kita niati karena menjalankan perintah Allah ya. Niat karena ikhlas karena Allah, tidak karena lainnya. Jangan kita niatkan kita sekolah itu atau kita niatkan karena kita takut pada orang tua kita, atau mungkin kita gengsi pada tetangga kita kalau kita tidak sekolah kita nggak enak ya, atau malu pada tetangga kita kalau kita tidak sekolah. Jangan sampai ya. Jadi kamu sekolah itu niatkan karena Allah ya, dengan demikian kita pasti akan mendapat pahala dari Allah ya. Jadi kita niat karena Allah la ta'ala, ikhlas karena Allah, jangan yang lainnya ya. Maka kita niati semua kita kerjakan untuk ilmu kita karena Allah. Dengan demikian maka kita nanti akan menimbulkan sifat apa? Semangat dalam belajar ya. Tidak ada rasa malas ya, karena kita tidak merasa tidak punya beban diawasi oleh orang tua atau gurunya ya, sehingga kalau kita punya tanggung jawab di sekolahan kita akan merasa bersemangat untuk belajar, sehingga kita kalau ada tugas-tugas di sekolahan kita akan jalankan, kita kerjakan dengan sungguh-sungguh ya. Itu salah satu adab pertama menuntut ilmu adalah niat ya. Dua adalah kalau menuntut ilmu, dalam menuntut ilmu kita harus selalu berdoa ya. Berdoa kepada Allah, apa kita doakan ya. Selama menuntut ilmu itu kita berdoa yang baik ya, minta kepada Allah ya. Apa semoga ilmu kita itu nanti bermanfaat ya untuk kebaikan kita, hidup kita baik dunia maupun akhirat kelak ya. Untuk masyarakat diri kita sendiri maupun bermanfaat untuk orang lain ya. Nanti kita selalu untuk berdoa. Selama ilmu kita berdoa yang baik ya, demi kebaikan diri kita sendiri ya. Ketiga adalah dalam ilmu itu ya, kita harus menjaga diri kita ya. Selama menuntut ilmu kita jangan sampai berbuat yang tidak baik atau berbuat maksiat ya. Mungkin kalau anak semuanya yang sekolah ini masih sekolah MTS, terutama anak-anak semua ya, dijaga. Salah satu sifat tidak baik adalah apa? Mungkin bolos ya atau colut ya. Jangan sampai selama kita sekolah itu sampai colut atau bolos ya. Nah, itu salah satu contoh perbuatan yang maksiat tidak baik. Atau mungkin di sekolah itu merokok ya, itu kan ada tidak baik ya untuk semuanya ya, karena anak masih sekolah ya, tidak baik untuk merokok ya, karena merokok pun kan menimbulkan hal tidak baik untuk diri kamu ya. Atau mungkin ya hal tidak baik adalah kamu berbuat tidak baik berani pada bapak atau guru ya. Itu jadi jangan sampai itu dihindari ya. Jadi kalau mungkin dinasihati oleh bapak ibu guru tidak dengarkan dengan baik ya. Enggak mungkin seorang guru atau bapak ibu itu menasihati kalau mungkin itu enggak untuk kebaikan kamu semua. Jadi bapak ibu guru itu menasihati kamu itu
demi kebaikan anakku semuanya ya. Jadi kita selama menuntut ilmu dijaga diri kita, jangan sampai berbuat yang tidak baik atau berbuat maksiat, atau mungkin minuman keras. Jangan sampai minuman keras di sekolah ya, apalagi dibawa sampai ke sekolah ya. Itu adalah sesuatu yang tidak baik, jadi dijaga ya. Dan supaya apa? Supaya apa yang kita dapat selama kita menuntut ilmu itu dapat masuk ke dalam diri kita ya. Bisa masuk ke dalam kita ya, karena sesuatu yang baik itu jangan sampai terkotori oleh hal tidak baik ya. Jadi supaya ilmu kita dapat itu nanti bermanfaat ya, jadi hindari hal-hal yang tidak baik. Keempat adalah bagaimana adabnya waktu kita menuntut ilmu adalah bersungguh-sungguh ya. Dan untuk ilmu kita harus bersungguh-sungguh, jangan sampai kita hanya malas-malasan ya. Mungkin karena kita sekolah itu karena mungkin dipaksa, karena kita mungkin malas, mungkin dulu nggak mau sekolah karena dipaksa oleh bapak ibunya ya untuk sekolah, sehingga akhirnya malas. Jangan sampai ya. Kita menuntut ilmu adalah untuk kepentingan diri kita sendiri, anak semua ya, untuk kita, untuk masa depan kita ya, untuk diri kita, kehidupan kita ya. Jadi jangan sampai kita itu ogah-ogahan atau malas dalam menuntut ilmu. Jadi sungguh-sungguh menuntut ilmu, pengetahuan di mana saja. Kalau sama anak-anak di sekolah di MTS ya, kita sungguh-sungguh ya bersekolah untuk ilmu di MTS 12 Madiun ya. Jadi menjalankan apa yang diperintahkan oleh bapak dan ibu guru. Jadi dengan sungguh-sungguh ya, dengan sepenuh hati, jangan setengah-tengah ya. Terus jangan ikut-ikutan temannya. Misalkan kalau temannya enggak kerjakan pekerjaan, ikut-ikut enggak kerjakan ya. Kita harus punya pendirian ya, karena tadi kita sudah berniat dari Allah, maka kita sungguh-sungguh menuntut ilmu karena Allah, bukan karena kita takut pada bapak ibu guru ataupun takut karena pada orang tua ya. Kelima adalah dalam menuntut ilmu, selama menuntut ilmu jangan sampai kita bersifat sombong ya, bahkan diri ya. Misalkan kalau kita sudah pintar atau menjadi juara kelas misalkan, jangan sampai kita merasa sombong ya. Kenapa? Karena ilmu yang kita miliki adalah milik Allah ya. Suatu saat ilmu kalau itu diambil oleh Allah, suatu saat bisa hilang seketika ya, karena Allah mempunyai kuasaan kun fayakun. Kalau Allah berkata kun fayakun, jadi maka terjadilah ya. Maka kalau kita merasa sudah pandai, pintar, jangan merasa sombong atau tinggi hati. Kita tetap merasa rendah diri ya, karena ilmu yang kita dapat adalah ilmu dari Allah ya. Jadi kita jangan merasa sombong, yaitu yang kita adab-adabnya. Walaupun merasa pintar, jangan sampai merendahkan teman yang lain juga ya. Jadi kita harus tetap menghormati teman-teman kita mungkin yang rankingnya di bawah kita ya. Kalau perlu mungkin karena kita sudah pandai, pada teman yang tidak bisa mungkin bisa kita bantu untuk belajar ya. Yang terakhir ya, adab menuntut ilmu adalah kita menyimak ya. Ini kaitannya dengan kegiatan belajar mengajar kita waktu mungkin kita bertatap muka nanti ya. Kalau mungkin kita nanti sudah corona sudah, mungkin kita sudah masuk belajar lagi tatap muka di kelas, maka adabnya adalah kita menyimak kalau bapak ibu guru itu adalah sedang mengajar ya. Ini adalah salah satu adabnya. Jadi jangan sampai kalau bapak ibu guru mengajar itu kita ngomong sendiri, ngobrol sendiri ya. Jadi kita dengarkan, kita amati bapak ibu guru yang sedang mengajar ya. Itu salah satu adabnya kalau kita kita menuntut ilmu atau sedang belajar. Karena dalam tata krama pun kita diajarkan bahwa kalau ada orang bicara, adabnya kita harus mendengarkan ya. Tuh makanya kalau kita bapak ibu guru sedang menerangkan mungkin didengarkan. Nah, adabnya kalau ada orang berbicara jangan motong. Kalau bapak ibu guru sedang menerangkan jangan tanya nanti kalau setelah selesai menjelaskan baru kita bertanya. Mana yang belum jelas ditanyakan setelah selesai bapak ibu guru menerangkan ya. Inilah adab-adab menuntut ilmu ya. Semoga kita dapat mengamalkannya anak semua ya. Tentunya semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam. Assalamualaikum.